Halo, balik lagi dengan Ponto dari Java Reef. Hari ini kita mau setup akuarium 1,20 meter Vivaria untuk reef tank. Barang-barangnya kita udah bawa. Di dalam juga kita udah masukin akuarium sama kabinet. Ada Supan juga sama tim di dalam. Kita bawa ini nih, si Hylea. Terus pasirnya, yuk. Nah, ini juga pasir-pasirnya. Kita pakai pasir laut yang halus. Rumahnya keren. Ini dia akuariumnya. Ini ada Om Supan, kita bawa juga pakai Marine Pure, pompa Hylea buat chiller, skim wave maker, DC pump Jebao buat return pumpnya, lampu Spectra Aqua. Nah, ini Optic Clear Vivaria. Kita pakai 120, dia tebal kacanya 10 mili rimless. Bening bro. Meja HPL putih. Terus apa lagi ya? Ya, filter kita bikin sendiri. Sama ada tempat chiller. Ya udah, nanti kita lihat. Oh, ini juga kita udah bikin scape-nya nih, si Mr. Supan bikin. Kita udah bikin, kita udah semen-semen. Konsepnya apa nih Pak? Konsepnya apaan? Kematian. Jadi di sini kita bisa naruh koralnya, nanti kita tinggal taruh. Jadi kayak ya plug and play lah ya. Wah, ini skimmer yang selalu kita pakai, air intake-nya terbesar. Nggak ada yang bisa ngalahin dia di kelasnya. Ya udah, ikutin terus videonya kayak gimana. Kita akan cycling hari ini. Waker. Oh iya. Waker tersedia di toko Java Aquatic atau toko Java Reef 2. Jadi kita bikin ekosistemnya dulu. Jadi ini di bawah kita breeding bakteri sebetulnya Pak. Jadi kita ada media untuk rumah bakterinya. Jadi ntar kita isi bakteri starternya. Ini kita cycling nih, putar. Jadi itu selama 1 bulan biasanya. Nah, kalau si bakterinya dia udah banyak, artinya dia si air ini bisa keolah dengan baik. Nah, itu yang kita butuhin. Jadi nanti selama 1 bulan ini saat cycling pasti jelek dulu. Gitu. Ya, pertama mungkin bening. Mungkin udah 1 minggu ke depan atau ya kurang lebih 1 minggu ke depan deh. Nanti mulai keluar tuh lumut-lumut Pak, coklat semua. Terus begitu ya sekitar 1-2 minggu, 3 minggu pasti jelek deh ini ngeliatnya, kotor. Nah nanti bakterinya udah mulai banyak, airnya kan mulai keolah dengan baik tuh, si lumut akan rontok dengan sendirinya. Di situ baru kita masukin ikannya, koralnya gitu. Itu butuh waktu 1 bulanan, 1 bulan kurang lebih. Iya. Ya gitu Jadi, sih. Jadi pas jadi ini bukan langsung jadi ya, belum ya? Iya belum. Ada prosesnya. Ada proses. Kita bikin ekosistemnya dulu di bawah nih. Iya. Ya gitu sih paling. Jadi kalau lumutnya tadi udah rontok, kedepannya berarti ini akuarium akan kelihatan bening selalu ya? Iya, pasti bening. Kalau akuarium air laut pasti jauh lebih bening daripada air tawar sih. Iya. Biasanya gitu. Karena kalau sifat garamnya sih Pak yang bikin airnya tuh jadi kristal. Ditambah lagi kita pakai optik kan kacanya. Iya. Kacanya optik clear, jadi dia lebih celing lagi ngelihatnya ke dalam, tembus. Pasti lebih bening kalau air.
air laut. Soalnya dulu saya pernah nih waktu masih kecil itu zamannya senang-senang ikan itu beli di abang-abang itu ya. Kan ikan-ikan komet tuh Pak, ikan emas yang warna panjang. Itu kan makannya banyak, kotorannya banyak kan. Itu sebentar juga airnya butek. Terus ada yang bilang katanya coba ini kasih garam, kita pakai garam dapur. Saya ambil garam 1 sendok teh tuh, saya taburin akuarium kecil. Oh iya benar jadi bening. Jadi bening, cuma sementara habis itu butek lagi. Kalau ini kan garam semua isinya. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. Mine is 5B. Apa sih artinya? Manusia pipa. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu bakteri starter terbaik nih, karena dia strain bakterinya banyak banget. Maksudnya itu bakteri sengaja diadain gitu? Diadain. Yang saya bilang tadi sengaja dipelihara buat ngolah si air ini nih. Gitu. Jadi strain bakterinya banyak banget. Dan ini menurut saya one of the best sih, one of the best bakteria. Jadi nggak ada yang bisa lebih cepat dari dia untuk masa proses cycling sebetulnya. Cuman kita tetap cari aman. Kita mau cycling itu 1 bulan nih, tetap 1 bulan. Kalau di dia, saya baca di websitenya itu 1 day cycling. Cepat ya? Cepet banget. Jadi dia hari ini kita masukin, besok kita bisa kasihkan. Tapi bertahap, nggak boleh langsung bruk banyak gitu langsung penuh. Ya pasti ada problemnya juga nanti takutnya. Nah jadi ini kita akan pakai dia sama besok itu mungkin ya paling cepat besok kita akan masukin 1-2 ekor ikan buat bantu proses cycling sebetulnya. Karena dia makannya amonia. Bakteri itu kan makannya amonia Pak. Dia itu akan konsumsi si amonia, dia dapat kebutuhan makannya, makanya dia bisa berkembang jadi lebih banyak. Nah kita butuh ikan itu sebetulnya karena dia menghasilkan amonia. Ikan makan, sampahnya itu akan jadi makanan buat si bakteri. Nah jadi itu kita bilang proses cycling. Jadi ada siklus ya? Ya ada siklusnya mulai terbentuk, cyclingnya bagus, bakterinya banyak yang sesuai yang kita perlukan buat ini, baru dia bisa bagus. Nanti saling topang dia. Betul. Ya itu siklusnya jadi terjadi itu gara-gara ada ikan di dalamnya. Terus di pemeliharaan nanti selain pembuangan tadi residu yang paling lambat seminggu atau 4-5 hari, apalagi nih di sini? Penambahan air biasanya, air tawar yang tadi kita perhatiin aja ya. Standar airnya di mana? Kalau kurang tambah. Betul. Kita cukup nambah dengan air tawar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ngantuk soalnya. Kalau Hah? Kalau Kalau
Nggak tahu. Ini sambil merem dia. Tidur. Rabun matanya. Tentu sama si udara dia pecahin airnya, akhirnya terpisah. Lendir minyaknya itu naik ke atas karena si minyak kan lebih ringan kan daripada air kan. Jadi nanti ada kantong limbah sendiri kan? Betul. Ada. Jadi kantong limbahnya di atas, minyaknya itu akan di mangkoknya skimmer, kita bilangnya dia skimmer. Akan ada di mangkoknya itu tuh, lendir-lendir itu. Itu dibuang berapa sekali? Nah, itu dibuang tergantung, kalau misalnya dia udah mau penuh, biasanya kita per 3 hari atau per 1 minggu. Kita buang, kepalanya kita cuci, minyaknya kita pasang lagi. Paling lambat seminggu lah ya. Iya, paling lambat seminggu. Nah, jadi kalau udah kayak dia, terus biotanya nggak banyak, ya kita nggak perlu lagi ganti air, karena fungsinya kan sebetulnya untuk bantu buang amonia kan. Iya. Biar ikannya nggak keracunan. Nah, kita pakai dia. Sekarang udah banyak. Jadi sebetulnya nggak segitu susahnya sih. Ya kalau kita ngerti tetap, kita harus cari tahu dulu, terus nggak segitu mahalnya juga ya, saya pikir ya. Karena udah banyak. Dengan ngomong ini, Mas Steven. Mas Steven ngomong begini, saya jadi tahu nih. Iya. Ini diproses begini, limbah segala macam dihancurin. Iya. Makanya saya bilang berarti ada residu dong. Betul. Oh iya, itu tadi yang dibilang nih, Iya. paling nggak seminggu sekali dibuang. Iya. Ya sekarang jadinya lebih, ya asal kita punya alat proper ya Pak. Maksudnya kebutuhan untuk si atasnya ini kita udah tahu, tercukupi, pasti bisa hidup sih. Nggak kayak dulu deh. Dulu kita, ya saya juga selalu gitu, 6 bulan paling lama Pak. Iya. Paling lama 6 bulan, terus udah gitu mati. Iya, air tawar pun kadang-kadang ikan tuh mati tuh, atau mati aja. Iya, sebetulnya ikan itu sendiri penyakitnya udah banyak. Ditambah kalau misalnya kita nggak bisa jaga airnya, udah makin cepet deh. Jadi alat ini ada juga fungsinya sebagai steril gitu. Iya, Iya, itu ada. Cuman kalau Ya steril maksudnya untuk kehidupan ikannya. iya. Kehidupan steril dan untuk dikonsumsi ya maksudnya. Iya. Kehidupan ikan. Betul. Mungkin ada parasit, jamur apa, Nah, mati di situ. iya. Enggak, bukan lebih ke steril, ke hama ya, kita bilang ke parasit atau hama. Jadi sebetulnya dengan kondisi air yang bagus, ikan itu jadi sehat. Makannya dia bagus, terus limbahnya bisa dibuang. Pokoknya kita bikin air ini bagus deh. Ikan itu akan kebal terhadap penyakit sebetulnya. Ikan akan kebal, jadi adapun parasit yang nempel di dia, jadi imun sistemnya si ikan itu udah baik. Jadi dia nggak akan sakit. Biasanya gitu. Saat si parasit ini nggak bisa nemuin apa ya, kalau kita bilangnya kayak inangnya buat dia berkembang. Mungkin maksudnya dia membuat air bersih, menjadi bersih. Jadi air bersih tidak otomatis membunuh parasit atau jamur. Betul, ada kelanjutannya lagi. Iya, kalau parasit jamur tuh ya bunuhnya pasti pakai obat lah kali ya. Betul. Karena paling tidak air jadi bersih, ikannya jadi sehat. Ikannya jadi sehat. Ikannya sehat, imunnya tinggi. Imun tinggi, kebal penyakit kan. Iya. Mungkin karena parasitnya nggak dapet inang yang buat dia berkembang di situ, akhirnya dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi bukan dari dia yang bunuh parasitnya sebetulnya. Kurang lebih gitu. Tajam.
tahu anak siapa nih orang. Ya anak mas sama bapak lah, masa anak kan kambing. Susu apa air tajin? Tajin ya, dikit. udah males ngomongin gitu. Gue juga yang kena. Chiller. Ini pompa buat chiller. Hylea. Ini salah satu pompa AC pump murah. Harganya masuk akal. Dan ini kuda keramik. Jadi dia aman buat air laut karena dia bukan besi. Tajam. Sekarang kita ke equipmentnya. Nah di sini untuk semester 20, 50, 50 wave makernya di sini kita pakai Skim SS 9000. Nih, wih kayak megang kamera itu ya, tutup kamera pakai Canon. Kamera ya bener. Nah terus apa kita untuk return pumpnya kita pakai Jebao yang 6000 liter. Skimmernya skim 1 SN127 kapasitas 500. Lampu Spectra Aquanight V2 2 biji. Jack it up.
masang auto top up, bos. Auto top up buat apaan sih, men? Auto top up itu untuk nambahin air, men. Jadi kita itu kalau misalkan lupa, dia tuh jalan sendiri atau ngisi sendiri gitu. Biasa, one and only, biar cepet cyclingnya. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini video kita. Nanti tinggal kita datang lagi untuk kunjungan kedua. Kita cek, kita kasih ikan buat bantu proses cycling. Sekalian kita cek parameter air. Oke, sampai di sini dulu. Ketemu di next video. Bye.